duitnya banyak, sehatnya kurang. Ya kurang lengkap, kurang sempurna. Bahkan pun bisa mengatakan duitnya habis karena buat Obat, ya barokah. Dan sekarang sehat tapi nggak punya duit, Ya keangan. mendingan makan sambal juga Enak. nasi putih Enak. Nah coba kalau nggak sehat, biarpun itu apel segede balon, nggak bakalan enak. Lihat susu aja udah jelek. Nah, jadi identik ya. Nah sekarang minggu identik dengan pengajian. Pengajian identik dengan ilmu identik dengan pengamalan. Pengamal identik dengan dunia identik dengan akhirat dengan neraka dengan surga terakhir. Ya gitu. Bu, Yang kepingin masuk surga nggak? lain beri enggak. Kira-kira masuk surga dikucek-kucek dulu atau langsung surga dulu? Bu, masuk surga langsung apa dikucek-kucek dulu? Hah? Langsung kan? Gampang. Kepingin langsung tidak dikucek-kucek. Biasanya nih, ibu biasanya yang pertama punya anak kecil meninggal, satu. Kedua, ibu sedang melahirkan langsung meninggal. Itu ibu. Itu kalau niatnya baik. Terus ibu ke Mekah, di Mekah udah ibadah mabrur dan mabruroh, meninggal insya Allah. Itu ciri-ciri seorang yang langsung masuk surga. Terus kalau laki-laki dia ada peperangan, dia ikut jihad fisabilillah, baik hartanya, umurnya, tenaganya, terus nyawanya, diketahuan buat berjuang jihad fisabilillah, insya Allah. Kadang-kadang gini, ada orang melarikan meninggal, kira kasihan nggak? Ini orang ciri mati syahid ini. Kalau mati syahid, insya Allah dakhala jannah. Mati syahid. Anaknya meninggal, ibunya nih, itu harapan. Terus harapan kita kalau kepengen ke Mekah, kepengen tinggal di sana, ada yang gitu. Oh. Kalau ke Mekah, kepengen tinggal di sana, ada yang begitu kan? Ada nggak? Oh. Ada. Syekh Kiai Maimun Jubair udah kepengen tinggal hari Jumat, tinggal jadi Mekah ketuntan. Itu juga. Kalau kita sudah niat, aku kepengen tinggal di sana. Tapi saya niatnya terus terang jujur, tengah-tengah Bu. Kalau memang tinggal di sana saya ikhlas. Kalau enggak berarti masih kepengen ketemu keluarga itu. Tapi kalau sebahasa kelas-kelasnya ini harusnya makan niatnya tinggal. Supaya tinggal di sana dakhala jannah. Keadaan bersih suci udah mending daripada pulang lagi ke Indonesia, coba berikotan. Dosa bener gak? Kalau udah kepengen masuk surga, gak ada mikirin keluarga, apalagi keluarga sampai kampung halaman lagi, berantem lagi, suudon lagi, wah banyak dosa. Insya tergantung niatnya masing-masing. Supaya kita ibadahnya diterima, ya ibadahnya diterima harus tahu ilmu. Ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah. Karena apa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan, carilah ilmu dulu walau di negeri Sam. Makanya kalau masih kecil anak-anak itu didik ilmu dulu, bukan sholat dulu belakangan. Jadi dididik ilmunya dulu, diajari sholat, doanya sholat, prakteknya semuanya. Prakteknya sholat itu penting anak-anak. Ada anak ngaji sholat aja nggak bisa, apalagi doanya. Kalau nggak di sekolah nggak hafal. Dites di sekolah aja nilainya 6, doanya sholat tidak hafal. Kamu nggak pengajian. Tahu pengajiannya ada praktek sholatnya, doanya isyarat, gede jadi ustaz. Amin. Jadi seperti itu. Jadi benar prioritas untuk ilmu ibadah nomor 2.
Kalau sudah tahu ilmunya, ibadah dapat pahala sempurna karena tahu dasarnya. Tapi kalau nggak ada dasarnya, tahu ibadah nggak tahu ilmunya, bisa-bisa ditolak. Karena tahu ilmunya, mau sholat rajin banget, doanya bagus, tapi wudunya salah. Betul nggak? Wudunya benar sempurna, doanya habis wudu berdoanya kuping mengusap sirah doa, tangan dibasuh doa, muka doa, telinga doa, kaki doa, setelah doa. Tapi pas saat niatnya salah, sholatnya batal. Udah niatnya bagus, rukunya salah, Fatihah belepotan, bacanya nggak panjang, yang pendek yang panjang, yang makhraj jauh nggak benar, yang berdengung diidarkan, idar diberdengungkan, bahkan yang hurufnya harusnya A dibaca nga, harus ta dibaca ta, sin dibaca shin, ada sod dibaca sin, itu udah batal sholatnya. Walaupun pilihannya bagus di dalam sholat. Maka dari itu kita harus pelajari ilmu fikih. Saru, ganas, penting, pedes, manis itu adalah ilmu fikih. Bu, saya ajarkan faslun, ada faslun bab menerangkan fasal surutul qudwati. Ini kalau kita kepengin bener-bener sholatnya benar, surutul qudwati punya syarat. Ada beberapa syarat menjadi sholat yang benar, artinya yang imam, tapi dengan syarat imamnya benar. Dengan syarat. Kalau ibu dendam sama imam, mendingan gak usah makmum, kan gitu ya. Betul nggak? Wah, dendam sama Ustadz Gobir nih, benci banget sama Ustadz Gobir, jangan makmum. Kalau makmum batal. Bener nggak? Aku nggak dendam tapi makmum sama Ustadz Gobir, bacanya belepotan yang si dibaca short, si dibaca sin, ngain dibaca a dibaca ngain, za dibaca ja dibaca za, dibolak-balik. Harusnya za, idazul, gajul jadinya. Hurufnya udah beda. Amta. Kira-kira ibu wajib makmum enggak? Bu. Kalau nggak yakin jangan, batal mendingan sendirian. Ya itu. Ada beberapa syarat yang tidak boleh ikut makmum. Dendam, benci, jangan ada. Lah terus apalagi akidahnya dia nyeleweng dari Islam. Apalagi sekarang jadi viral namanya Mama Gupron. Lagi viral. Sholatnya bener, semua bener, ada yang kira-kira kata-kata nggak bener, malu alam sholat. Apalagi manusia lagi derajatnya ustaz dan kiai. Saya aja waliul masih perselisihan Siti Jenar. Bener nggak Bu? Sama Wali Songo, perselisihan pro kontra. Dia mengaku dari Allah, tapi dia dekat sama Allah, nggak tahu Allah. Semua perkataan Wali Songo bisa dilihat dari Siti Jenar, jadi sesak. Lihat apa musyawarah di antara Wali Songo. Dia nggak sepaham. Apalagi kita sudah biasa pro kontra. Sekarang yang ikut ibadah Imam Syafi'i banyak, yang ikut Imam Maliki banyak, yang sholatnya pakai kunut banyak, yang nggak pakai kunut banyak. Udah biasa. Yang penting nyari jalan yang benar. Yang penting jangan sampai nggak melakukan ngomong orang lain, itu yang salah. Itu salah nggak kunut, lagi sholat itu nggak kunut, batal. Bener nggak? Bener nggak? Itu. Nah, ini syarat menjadi qudwah itu artinya makmum, manut, atau menjadi jamaah. Itu ahada asyara, ada 11. Saya baca satu aja. Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin au werihi. Cukup sekali. Syarat menjadi makmum berjamaah itu ada syaratnya. Allah ya'lama, satu, tidak mengetahui sama sekali butlani sholati imamihi. Menjadi makmum nggak tahu sholatnya imam.
pola tingkahnya imam, gerak-geriknya imam, gerakannya imam, bacaannya imam. Bahkan pun nggak tahu bahwa imam itu batal atau tidak, atau kentut atau tidak, wudunya sempurna atau tidak, bacaannya sempurna atau tidak. Ini satu syarat. Jadi harus mengetahui gerak-geriknya imam. Satu, imam pola jalan-jalan, ruku, takbir. Terus pas sholat maghrib, sholat baca fatihah, didaharkan. Satu harus mengetahui. Terus imam gerak ya harus tahu. Terus imam itu wudhu atau tidak harus tahu. Wudhunya sempurna atau tidak tahu. Hadas besar maupun kecil tahu. Awirihi atau pola tingkah yang lain artinya. Jadi imam sudah takbir, baca iftitah, terus baca surat al-fatihah, terus diam, dibatin, cuman gerakan sah nggak sah. Karena apa? Imam itu fatihah adalah rukunya rukunya yang harus dibat. Kalau cuma dibatin ada begitu batal, nggak usah menjadi makmum. Pertama. Kedua, gerak-geriknya imam nggak tumaninah, mundur. Itu sebahasa nggak sepaham, nggak tahu. Taunya imam kejatuhan najis, makmum sudah tahu, dibiarin, batal ibu. Saya jadi imam, tahu kan ada jatuh, makmum tahu, nggak dikasih tahu, saya sah, makmumnya nggak sah. Betul nggak? Atau mungkin kena najis. Atau mungkin imam jadi imam, tahu-taunya sarungnya bolong, kelihatan pahanya. Makmum tahu, mendingan mundur. Dia kalau nggak tahu sah, tapi kalau sudah tahu imam suka merokok, ini banyak bolong-bolongnya dipakai baik, sudah tahu. Oh saya nggak tahu hukumnya, kenapa ngaji? Jadi tetap salah. Kecuali di sini nggak ada tempat ngaji. Kalau memang ada tempat Pais Taklim nggak ngaji, pergerakannya, cara kefiahnya sholat salah, ya salah, salahnya nggak ngaji. Bumi dan mata Allah SWT. Jadi harus mengetahui gerak-gerik imam, pola tingkah imam, ya. Terus imam seandainya terjadi sesuatu najis, sarungnya lepas, apalagi imam nggak pakai celana dalam, makruh. Yang dimakmumi ibu kering. Iya kalau nggak lepas, batal semua. Bener nggak Bu? Nah ini kan ilmu yang jorok, Anda harus diketahui. Nah imam jangan sampai nggak pakai celana pendek atau celana dalam. Makanya para habib, para kiai kalau pakai sarung pasti pakai celana pendek atau celana nabi yang kira-kira celana di atas di bawah lutut. Celana komprak apa? Cungklang. Ya. Serual ya. Oh serual bahasa Jawa ya, serual. Kolor nek serual. Serual kolor. Jadi pakai dalam, pakai celana pendek. Kalau enggak makruh, apalagi terjadi sesuatu, sarungnya bolong tukang rokok, enggak batal. Jadi imam batal. Seperti ibu makmum tahu diterusin, mendingan mundur. Kalau enggak batal. Ini batal. Syaratnya begitu. Awri atau selain itu banyak. Jadi imam bacanya rusak semuanya. Apa itu? Bocah. Jadi mila-mili, maka dari itu kita punya anak pesantrenin, siapa tahu ngaji yang benar, terutama baca Al-Quran. Tajwid, nafsu sorof nomor 2, tajwidnya yang penting. Kalau bacaannya udah bagus, makmum pun yakin. Tapi kalau bacaannya jelek, makmum pun grogi. Aku salah nggak ya? Menjadi batal. Aduh, malah baca kayak gini, udah nyangka. Berarti nggak sepaham, mendingan sendiri. Kalau nggak yakin, jangan diterusin. Jadi syaratnya harus tahu pola tingkah, batal haram, bacaan, gerak-gerik, fi'li, bahasa kauli, bahasa ya.
bahasa fikih, gerakan, bahasa kauli ucapan, dan tahu seluk-beluknya bahwa imam itu sempurna atau tidak. Pakaiannya, terus ketiban singgahnya sempurna apa enggak itu harus tahu. Syaratnya menjadi mak. Kalau kira-kira ibu-ibu ragu-ragu, mendingan enggak. Ya kan dapat 27 ya daripada batal. Kalau imamnya itu benar-benar udah sempurna, ibu menjadi makmum. Soalnya apa? Sholat sendiri 1 kali lipat. Kalau makmum 27 derajat, milih yang mana? Maksud saya perempuan nggak usah berjamaah di musola, monggo. Ini keyakinan masing-masing ya. Saya mohon maaf ya. Kita awal-awalnya ilmu ini, awal-awalnya dasarnya dulu. Awal-awalnya ilmu itu dari Allah. Allah yang mewariskan mukjizat namanya Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi yang lain. Dan Kanjeng Nabi Muhammad mengilhamkan kepada warasatul anbiya, para ulama, para kiai, para ustadz, para asatidz. Para asatidz itu belum awal-awalnya ilmunya dari Ayo awal ilmunya dari Mekah. Contoh, awal bahasa Arab pun dari Mekah, dari Kanjeng Nabi, bahasa Arab. Awal ilmunya dari Mekah. Ada yang boleh diikutin, ada yang tidak boleh diikutin. Contoh, ilmu ini harus diikutin. Kalau memang perempuan tidak boleh dan tidak baik dan tidak sependapat, itu memang waktu dulu pro kontra. Zaman dulu itu waktu Arab, perempuan itu raja, perempuan itu emas, perempuan itu istimewa. Sebelum Kanjeng Nabi, perempuan diperlakukan sewenang-wenang. Setelah turun Kanjeng Nabi, perempuan menjadi istimewa. Ini awal-awalnya. Istimewa perempuan ditutupi, nggak boleh diiming-iming. Maka dari itu dirapetin pakai hijab, pakai jilbab, semua dikatakan morat. Lah setelah itu memang zaman dulu perempuan itu langka. Perempuan itu langka istimewa. Kalau ada perempuan, laki-laki nafsu gede. Bahkan pun waktu ada Kanjeng Nabi, perempuan dicintai sama laki-laki. Perempuannya meninggal, dikubur, digali. Percaya nggak Bu? Sejarah nih. Perempuannya karena banget cintanya zaman dulu, ini buat pedoman. Itu digali, dikawinin. Udah meninggal, digali, diintimin, dikawinin. Zaman dulu. Sampai Kanjeng Nabi nggak mengampuni kepada umat yang manusia seperti itu, tapi Allah yang Maha Pemurah diampuni. Udah dikubur kan itu. Nah, maka dari itu istimewa. Zaman dulu daripada menjadi fitnah, kita niatnya baik jamaah sholat, begitu melihat perempuan tergiur menjadi dosa itu awalnya. Tapi ilmu turunnya dari Mekah, apa salahnya di Indonesia perempuan jamaah? Kalau memang lebih baik, ya emang lebih baik karena ngantisipasi membuang fitnah mata manusia laki-laki. Tapi kalau nenek-nenek nggak mungkin, atau anak yang belum balik nggak mungkin melihat nenek-nenek apa nafsu. Lah itu permasalahannya. Itu diharuskan sholat di musola. Tapi kalau perempuan kira-kira membuat itu bangga laki-laki, nafsu laki-laki, mendingan di rumah. Kalau itu perempuan udah gak nafsuin, mendingan di musola. Pilih yang mana? Itu ilmu sama-sama dari Arab dan dari Mekah. Lah di rumah cuman 1 derajat, di musola berjamaah atau berjamaah di rumah ada 20 derajat. Pilih yang mana Bu? Ayo, tinggal pilih saja. Sama-sama ilmu dari Mekah. Nggak ada salahnya ibu-ibu jamaah. Di Mekah pun nggak ada namanya jamaah di Masjidil Haram dan Madinah dan Masjidil Haram. Bener Bu Haji? Nggak ada di Mekah, nggak jamaah, ada nggak? Biarpun tuh lagi jalan ini, Allah berkomat, langsung gelar sajadah. Soalnya di jalan, ibu-ibu laki-laki. Masa di Indonesia
Itu pun mengantisipasi lebih baik. Nah itu dibeberkan. Kalau memang perempuan itu sudah nggak nafsu nih, mendingan di musola, nggak ada larangan. Tapi kalau perempuan menggoda laki-laki, mendingan di rumah. Itu aja. Bener nggak bu? Bener nggak bu? Ya kalau ini siapa nih? Ustadz Rohani ya mungkin laki-laki nggak tidur kan udah nenek-nenek. Kali mungkin Burana mungkin. Tentuin. Tara orang tara berjamaah kamu sholat di baik. Ini ngerti bisa masalah ilmu, jadi nggak ada larangan di Mekah pun semuanya berjamaah. Jangan mengatakan di musola nggak boleh. Tergantung niatnya masing-masing. Innamal a'malu likulina imrin wa nawa. Tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, bagus menjadi bagus. Kalau niatnya jelek menjadi jelek, itu aja. Hadirin dalam Allah SWT. Jadi intinya adalah referensinya makmum harus tahu imam. Seluk-beluknya imam, baca imam supaya yakin. Kalau imam meragukan, batal saja. Ustaz, Kalau ya. Kalau semua perempuan sholat, kalau imamnya itu apa harus sejajar, apa harus ke depan? Dari imamnya. Perempuan itu ya. Ya, Nih. perempuan tapi semuanya. Ini pertanyaan bagus supaya diketahui oleh jemaah. Imam syaratnya menjadi imam ini lebih tinggi daripada makmum. Ini imamnya lebih tinggi daripada tempat makmum syarat nih. Tapi nggak boleh lebih dari setingkat. Itu tinggi banget, nggak boleh, harus di bawah. Walaupun tingkat tetap di sini. Tapi lebih tinggi dari sini. Lah terus caranya imam tetap di depan. Lah ini laki-laki sebaris nih, sebarisnya. Makmum laki-laki atau perempuan hukumnya sama. Tergantung saktinya atau dia bagusnya dilalingin. Kalau memang laki-laki di baris sini, ibu ada saktinya di sana, barisan sana boleh. Bu boleh bu. Jadi saudara sama laki-laki makmum tapi nggak boleh melebihi. Nah, secara contoh, saya contoh sedikit ya bu, sedikit 5 menit. Yang tidak boleh menjadi makmum batal mengikuti imam, jaraknya 1 jengkal, ya. Kan ada itu tuh penjagaan. Ada. Panjang banget ya, jangan deket banget jangan. Nah kalau memang makmum ini ya, ibu telapak sama makmum ini telapakannya panjang banget sampai sini seandainya ya, maaf nih, panjang segini. Imamnya di sini nih, imam, ya. Tapi tungkak ini sama tungkak imamnya jadi syaratan. Nggak boleh tungkaknya melebihi tungkaknya walaupun itu derajatnya panjang banget sampai sana, seandainya bu. Jadi jaraknya sejengkal imam makmum itu laki-laki. Tapi kalau pun beda, kalau cuma 2 orang, ya kalau cuma 2 orang, itu jaraknya ada nggak boleh baris. 3. Ibu, jadi kalau nyamain imam, tungkaknya nyamain imam laki-laki, ini batal. Ibu, kalau tungkaknya di bawah imam ini tungkaknya ini tungkak makmum kanan. Nah gini bu, nih tungkak imam, tungkak makmum. Jadi nggak boleh lebih. Kalau melebihi atau sejajar hukumnya batal menjadi makmum kecuali sendirian bebas. Ayo jadi bu, paham ya bu? Nih paham ya, mohon maaf. Jadi tahu semua. Ada yang bertanya satu, jadi tahu semua gitu. Ya, jaraknya sejengkal kalau laki-laki. Kalau perempuan ada satirnya, saya kayak tarawih, kayak jamaah Jumat ke sana. Tapi bagusnya lagi di belakang. Perempuan di belakang harus ada satirnya. Yaitu yang jadi masalah. Kalau nggak ada satirnya, bisa bikin niatnya jamaah, atau punya pikirannya lain. Ada pikiran yang lain itu nggak boleh. Ya bu, udah segitu ya? Ya, udah. Ya, cukup sekian saja. Terima kasih Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diniatkan pada kesempatan pagi ini punya cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain Bu Haji ya. Kita doain Bu Haji supaya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan seperti sedia kalanya, panjang umur berkabung rezeki. Ilahi anta maksudnya untuk memotor biar ini tidak mampu berpikir. Sudah syaitina sambil hati dan summa ila rukibat sasib badani kan Ibu Hajah Siti Fatimah binti Sahim.
Nas'alukal ijabah wal barakah antu salimah antu batu besyafa'atu terus antu salam antu syifa'an Allahumma isfa syifa'an sakoma wa sakoma. Nas'alukal ijabah dengan barokah semuanya juga jamaah musalla amin. Diberikan berkah panjang umur sehat walafiat, mudah rezekinya, diselamatkan mana berada, dijadikan bersakinah mawaddah warahmah. Amin. Dijauhkan dari segala penyakit, segala musibah, segala rintangan. Nas'alukal ijabah wal barakah bil qabul bisiril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka bihaqqi ma'rufin hadil kalimah ya Allah. Bidya wa jalal bidina wa dunya wa wasakhir lana wa lana wa lana guru bagi ketika teman bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. 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 Qadri wa yassir amri wa susri ya waqa ya aisun. Amin. Ma'in wa alif lam mim alif lam mim sabab lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum bisri ibadul qudrati wa bisri jibril al-azamati wa ja'alhu ibadikal mutaqabbal bil afali. Niatu monggo Bu, saya kesempatan lihat jamaah musalla amin wa afali ya Allah. Mohon kepada Allah kabulkan doa-doanya, kabulkan hajatnya ya Allah. Mudah-mudahan diberikan hidupnya ya Allah. Cita-citanya dengan tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur wa rahmatullah kita sekalian meski berjabah qabul siril Fatihah. Alhamdulillah ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.